Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 yang mempunyai anggota 3 orang, dengan saya sendiri, Yusuf, dengan NIM akhir 062, dengan teman saya, Septiana Agustina, dengan NIM akhir 60, dengan teman saya satu lagi, Muhammad Dafa, dengan NIM akhir 49. Di sini kami ingin mempresentasikan dari hasil eksplorasi kami dari desain pattern, yaitu desain pattern yang kami ambil yaitu visitor pattern. Oke, next. Adapun konten yang akan kami bahas, yang pertama itu ada deskripsi, yang kedua ada contoh kasusnya, kemudian yang ketiga ada kelas diagram, kemudian yang terakhir yaitu implementasinya. Untuk visitor sendiri, di deskripsinya yaitu merupakan desain pattern yang memungkinkan kita untuk menambah fungsi baru pada struktur objek yang sudah ada sedemikian rupa sehingga struktur yang lama tetap tidak terpengaruh oleh perubahan. Lanjut, untuk contoh kasusnya di sini kita mengambil 2 kasus. Untuk kasus yang pertama itu contohnya ketika kita ingin memesan taksi, kemudian taksi tersebut akan datang menjemput kita dengan keadaan yang kosong. Setelah kita masuk ke dalamnya, taksi akan mengambil alih kendali transportasi tersebut. Kemudian taksi tersebut dapat memilih rute sendiri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian untuk contoh kasus yang kedua, yaitu katakanlah kita memiliki sebuah aplikasi yang menggunakan API Google Maps yang berfungsi untuk menampilkan lokasi pengguna dari destinasi yang ingin kita tuju. Namun, dengan menerapkan pola desain ini, kita dapat menambah fitur lain seperti menambah waktu estimasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa. Dengan NIM akhir 49, saya akan melanjutkan penjelasannya. Nah, sekarang ada apa sih komponen apa aja sih yang ada di dalam desain pattern visitor ini? Nah, ada 5 komponen. Yang pertama adalah client, visitor, kemudian concrete visitor, visitable, dan concrete visitable. Nah, apa sih maksud dari 5 komponen ini? Yang pertama itu ada client. Client ini adalah sebuah kelas yang akan atau mungkin main yang akan meminta sesuatu gitu. Jadi yang menjadi penyebab visitor ini bekerja. Nah, jadi itu adalah klien yang meminta permintaan. Kemudian visitor ini adalah sebuah class interface. Nah, di mana dia ini memiliki metode-metode yang di dalamnya itu memilih fungsi untuk request atau meminta permintaan. Nah, kemudian ada kelas bernama concrete visitor. Kalau concrete visitor ini adalah sebuah kelas yang mengimplement abstrak kelas visitor. Nah, dia adalah nanti di dalamnya itu punya metode sesuai yang ada dengan visitor. Jadi dia nanti punya metode-metode untuk meminta gitu, meminta request atau meminta untuk mengunjungi. Seperti itu. Nah, kemudian visitable. Nah, visitable apa itu visitable? Visitable juga salah kelas interface di mana kelas ini memiliki metode untuk menerima si visitor. Jadi punya metode bernama accept. Accept di mana parameternya itu visitornya itu sendiri. Kemudian concrete visitable adalah sebuah kelas yang mengimplement nantinya visitable. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya kita lihat diagram UML-nya biar makin jelas gitu. Ini adalah contoh diagram UML-nya. Nah, ini yang visitor pattern X itu adalah sebuah kliennya. Nah, dia itu yang meminta request. Nah, dia minta request nanti ke visitor gitu. Nah, visitor ini nanti akan mengimplement sebuah interface, yaitu visitor, maksudnya ini visitornya adalah yang e-visitor, interface visitor. Visitor di bawah ini
yang sebagai kelas itu adalah concrete visitornya. Concrete visitor mengimplement visitornya, kemudian nanti my class ini adalah sebuah concrete visitable-nya. Dia adalah yang harus dikunjungi, dia harus menerima, makanya dia menginterfacekan concrete mengimplement visitable gitu. Visitable itu yang original interface. Nah, jadi kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi biar tidak langsung mengakses gitu. Tapi harus ada keterangan diterima atau tidaknya dulu. Nah, contohnya itu seperti apa? Mudahnya itu seperti ada seorang sales asuransi yang dia tuh ingin mengunjungi, ingin menjual asuransi ke beberapa gedung. Namun, gedung-gedung yang ada itu kan ada gedung, misalnya ada kedai kopi, ada bank, ada rumah gitu. Nah, mungkin kalau ke rumah, si salesnya ini akan menjual asuransi kesehatan. Namun kalau ke kedai kopi dia akan menjual menawarkan asuransi kecelakaan seperti banjir, sedangkan bank itu pencurian gitu. Nah, daripada dia bingung tuh, nah bisa pakai desain visitor ini. Jadi dia tuh si salesnya itu sebagai visitor. Jadi dia meminta accept-nya dulu. Boleh nggak saya menawarkan apa ke rumah gitu. Nah, my class-nya ini nanti ada 3. My class-nya yang pertama adalah rumah, kedai kopi, dan bank. Jadi kalau dia ke bank, dia request-nya ke yang bank aja. Jadi dia ngejualnya sesuai di accept sama bank, maka di banknya dia mintanya yang eh, tadi tuh apa asuransi pencurian dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu UML diagramnya. Nah, selanjutnya adalah contoh implementasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yaya. Saya Septiana Agustina dengan NIM akhir 060. Selanjutnya untuk implementasi kode, di sini desain pattern visitor ini terbagi menjadi 5 bagian gitu atau 5 komponen. Nah, yang pertama di sini ada interface original original interface. Ini merupakan uh, elemen komponen elemennya yang memiliki metode accept gitu. Dan selanjutnya class my class ini merupakan konkret elemennya karena mengimplementasikan original interface. Dan my class ini juga mengimplementasikan metode accept yang dimiliki dari interface original interface. Selanjutnya di sini ada interface e-visitor yang merupakan visitornya dan memiliki metode visit. Dan kemudian di sini ada kelas visitor yang merupakan konkret visitornya dan mengimplementasi e-visitor dan metode visit. Nah, selanjutnya di sini ada kelas visitor pattern X yang merupakan objek strukturnya atau program utamanya. Nah, jadi pada program utamanya ini kita melakukan inisiasi objek-objeknya dari kelas-kelas tersebut. Kemudian untuk melakukan penambahan operasi baru terhadap elemen myClass ini, kita menambahkan logika prosesnya atau operasi tersebut pada metode visit ini, sehingga kita tidak perlu lagi mengubah kode yang ada pada kelas myClass ini. Namun kita hanya menambahkan logika proses pada metode visit ini. Seperti ini contohnya, dan ini outputnya. Dengan kita menambahkan operasi ini, kita juga di sini bisa dilihat ya, myIn yang awalnya 5. Tanpa kita mengakses myClass ini, namun kita mengakses method visit ini, nilai integer tetap dapat bisa kita set nilainya, namun tanpa kita menambahkan langsung operasi untuk mengubahnya di sini gitu.
Ya, selanjutnya ada kelebihan dari desain visitor itu sendiri. Yang pertama yaitu mudah menambahkan operasi baru tanpa mengubah kelas elemennya, seperti yang tadi sudah disebutkan. Karena kita tidak perlu lagi menambahkan operasi baru yang kita butuhkan langsung kepada kelas yang berhubungan gitu. Jadi kita menambahkan operasinya tuh ya lebih fleksibel gitu, hanya dengan mengubah atau menambahkan operasi pada metode visit melalui visitor gitu. Yang kedua ada isolasi logika bisnis dari struktur data. Di sini mungkin maksudnya isolasi logika bisnisnya tuh operasi yang tadi kita butuhkan itu gitu, dan struktur data tuh ya struktur data yang udah ditentukan di kelas elemennya itu gitu. Jadi kita bisa membedakan gitu, jadi tidak tercampur aduk gitu. Kita menambahkan operasi baru tanpa harus khawatir struktur datanya terubah atau bagaimana gitu. Nah, di sini juga terdapat kekurangannya gitu. Mungkin terlihat dari contoh kode yang tadi gitu. Karena ya mungkin ini dua kekurangan ini saling berhubungan gitu. Yang pertama, kesulitan menambah elemen baru karena memerlukan perubahan pada semua kelas visitor. Nah, kekurangan itu pun bagian dari kekurangan yang kedua ini gitu. Itu tuh salah satu efek dari high coupling juga gitu, karena setiap kelas memiliki ketergantungan yang cukup tinggi. Jadi ya karena desain visitor ini bisa dibilang high coupling gitu, jadi ketika semua kelasnya saling bergantungan gitu, terus ketika kita ingin menambahkan elemen baru tuh cukup sulit gitu, karena kita juga harus menambahkan operasi-operasi baru atau metode visit baru untuk setiap elemen yang kita tambahkan gitu. Jadi ketika kita menambahkan elemen, kita juga harus menambahkan metode visit untuk elemen tersebut gitu. Nah, mungkin itu penjelasannya. Ini daftar pustaka yang kita gunakan. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.